Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marzuki. Pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang Pitagoras. Siapa yang tahu tentang Pitagoras? Mungkin teman-teman semua sudah ada yang tahu ya tentang Pitagoras. Pitagoras adalah sebuah teorema yang sangat erat hubungannya dengan segitiga apa namanya? Betul, segitiga siku-siku. Oke. Sebelum kita membahas Pitagoras, kita akan membahas tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu berukuran 90 derajat, atau segitiga siku-siku yaitu segitiga yang mempunyai dua sisi yang saling tegak lurus. Contohnya seperti apa? Oke, saya akan menggambarkan contoh segitiga siku-siku. Tadi sudah kita bahas bahwa segitiga siku-siku itu mempunyai dua sisi yang saling tegak lurus. Saya akan buat garis yang saling tegak lurus seperti ini. Nah, ini adalah dua garis yang saling tegak lurus, alas dengan tinggi. Nah, lalu saya hubungkan, saya buat garis dari ujung atas ke ujung bawah seperti ini. Maka jadilah segitiga siku-siku. Ini yang disebut dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, ini namanya segitiga siku-siku. Oke, karena kita udah tahu ya, ini adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya kita mau membahas yang namanya Pitagoras. Pitagoras itu adalah sebuah teorema, sebuah rumus yang bertujuan untuk apa? Ada yang tahu teman-teman? Ya, betul. Bertujuan untuk mencari nilai dari sisi yang ada di segitiga siku-siku. Contoh misalnya saya akan tulis di sini adalah A, di sini B, dan di sini adalah C. A, B, dan C itu adalah sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Oke. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih. Dari A, B, dan C, yang paling panjang itu yang mana? Yang mana? Ya, betul. Yang paling panjang adalah yang C. Ini yang paling panjang, kita tulis C. Ini disebut, ya ini garis C. Paling panjang ya. Paling panjang, lihat. Kalau seandainya misalnya ini adalah tangga, terus kita lurusin, maka nanti panjangnya akan ada di sini. Maka ini lebih panjang daripada yang B. C yang paling panjang. Yang panjang kedua yang A atau yang B? Betul, yang B. Panjang yang berikutnya adalah yang B. Ini kita tulis B. Selanjutnya pastilah jawabannya A. Oke, dari ketiga garis yang udah saya buat ini, selanjutnya kita akan menentukan rumus dari Pitagoras, rumus umum dari Pitagoras. Yang pertama kita mau mencari C misalnya. C sama dengan garis terpanjang adalah garis C ya. Tadi kita sudah bahas sama-sama bahwa garis terpanjang adalah garis C atau garis miringnya. Untuk mencari C, pernyataan yang logis itu antara A dengan B itu ditambah atau dikurang? Tambah atau dikurang? Jawabannya ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini kan panjang. Untuk mencapai yang panjang ini, maka keduanya harus ditambah. Kalau keduanya dikurang, maka akan lebih pendek. Nggak mungkin dong jadi C ya, harusnya ditambah. Oke, B ditambah A. Jangan lupa kita kuadratkan.
Oke, B kuadrat ditambah A kuadrat. Itu untuk mencari C. Selanjutnya kita mau mencari B. Dengan kita mencari B nih yang di tengah. Berarti tersisa C dan A. Mau diapain nih C sama si A? Mau ditambahin atau mau dikurang? Oke, dikurang. Kenapa dikurang? Kenapa bukan ditambah? Kalau ditambah, ini kan B itu adanya di sini. C ada di sini. A ada di sini. Kalau si C kita tambah si A, maka panjangnya jadi segini. Enggak logis dong dengan panjang si B. Maka dikurang. Apa yang dikurang? C dikurang A. Kalau A dikurang C itu minus ya. Jarak itu enggak ada yang minus, selalu positif. C dikurang A. Jangan lupa kita kuadratkan. Oke. Terakhir kita mau nyari A. A kuadrat sama dengan, nih kita mau nyari ini. Berarti tersisa B dan C. Maka B dikurang C atau C dikurang B? Ya betul. Betul ya teman-teman. Jawabannya adalah C dikurang B. C kuadrat dikurang B kuadrat. Kenapa? Karena yang C lebih panjang. Kalau yang lebih pendek dikurang yang lebih panjang, maka hasilnya minus. Tadi kita udah bahas yang minus itu nggak boleh dalam jarak. Oke, ini adalah rumus-rumus umum tentang teorema Pythagoras. Oke, ada 3 rumus. Sebenarnya 1 ya. Sebenarnya rumusnya itu 1 kesatuan. Tapi kalau mau dipecah itu jadinya 3. Oke. Gimana teman-teman, sudah paham? Oke. Untuk lebih meyakinkan teman-teman mengenai materi Pythagoras, saya akan membuatkan contoh soal. Contoh soal yang simpel-simpel aja ya. For example, saya membuat segitiga siku-siku ukuran 4, sini 3. X, maka tentukan berapa nilai X nya ya. Maka pertama kita identifikasikan dulu yang mau kita cari itu yang mana ya, yang mana itu miring, alas atau tingginya. Yang di bawahnya alas, yang berdiri itu namanya tinggi, yang begini itu namanya miring. Nah ini adalah miringnya. Rumus miring ada apa? C kuadrat ditambah B kuadrat plus A kuadrat ditambah berarti ya. Oke, langsung saja. X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Boleh nggak kalau dibalik 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat? Boleh ya, boleh saja. Lanjut, X kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 berapa teman-teman? Ya betul, 9 tambah 4 pangkat 2 berapa teman-teman, ada yang tahu? Ya betul lagi, 16. Maka X kuadrat sama dengan 25. Nah ini kan masih X kuadrat, yang ditanya adalah X. Maka X sama dengan akar dari 25. Akar 25 ada yang tahu teman-teman? Berapa? Ya betul, X jawabannya adalah 5. X sama dengan 5. Ini dia jawabannya. Mudah kan? Oke, jadi X-nya di sini bernilai 5. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Dalam Pythagoras selalu ada 3 sisi. 3 sisi yang ada di segitiga tersebut. Nah, namanya juga segitiga, ya berarti sisinya ada 3. Jalannya ada 3. Sini 4, di sini 3, dan jawabannya adalah 5. Ya, dari mana ini? Dari sebuah rumus yang udah kita cari. Kok bisa ada kuadratnya, seperti apa? Mungkin di video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.